Oke, baik. Sekarang kami dari kelompok 9 Manifest B akan mempresentasikan hasil analisis dari kelompok kami mengenai indeks pasar modal LQ45. Oke, next. Ini ada anggota kelompok kami. Next. Nah, yang pertama itu ada profil indeks LQ45. Bisa di next. Nah, pengertian dari indeks LQ45 sendiri merupakan indeks pasar saham Bursa Efek Indonesia yang berisikan 45 perusahaan yang selalu diperbarui 6 bulan sekali yang memenuhi beberapa kriteria seperti yang tertera pada gambar. Oke, next. Nah, kemudian ini ada sejarah singkatnya. LQ45 itu pertama kali didirikan pada tahun 1997, tepatnya pada tanggal 24 Februari di Bursa Efek Indonesia. Kemudian nama LQ45 sendiri memiliki arti yaitu liquid 45 atau yang berartikan 45 perusahaan yang aktif dengan tingkat likuiditas yang tinggi. Oke, next. Selanjutnya adalah constituent index. Next. Berikut adalah daftar dari emiten LQ45 dan dari 45 perusahaan. Next. Dan berikut adalah hasil perhitungan dari sampel menggunakan rumus Lovin didapatkan total 12 emiten dari 45 perusahaan dengan menggunakan margin of error 25%. Next. Next. Berikut adalah pengukutan dari market cap perusahaan LQ45 didapatkan dari sektor finansial yaitu BBRI, BBCA, PBNI, infrastruktur PT PP, Excel, dan sektor lain yang tertera pada PowerPoint. Next. Selanjutnya ada sektor finance yaitu BBCA, BPNI, dan BBRI. Secara analisis fundamental BBRI menunjukkan adanya peningkatan kinerja itu pada market cap dan pada DuPont analisis juga meningkatkan pertumbuhan secara konstan. Next. Dari hasil analisis teknikal menunjukkan adanya tren pergerakan harga saham cenderung mengalami uptrend ditunjukkan oleh beberapa indikator seperti MA dan stokastik. Next. Selanjutnya adalah PBNI atau Bank Negara Indonesia. Di sini menunjukkan adanya kinerja yang cukup fluktuatif dibandingkan dengan perusahaan sebelumnya, ditinjau dari DuPont Analysis dan indikator lainnya. Next. Dan berikut adalah analisis teknikal dari BPNI. Terlihat bahwa adanya perbedaan dari pergerakan harga saham pada BPNI dibanding dengan BBRI sebelumnya. Adanya indikator MA yang mengalami sedikit fluktuasi. Next. Selanjutnya adalah BBCA. Dapat dilihat bahwa BBCA mencatatkan kinerja yang luar biasa bagus dilihat dari adanya peningkatan secara konstan dari harga saham dan DuPont analisis dari NPM, ROA, dan ROE perusahaan. Next. Secara teknikal juga dapat dilihat bahwa dari tahun 2017 indikator EMA berada di posisi EMA 20-50-100 yang menunjukkan adanya peningkatan secara konstan sehingga dari indikator yang lain juga menunjukkan ada sinyal untuk membeli saham BPCA. Next. Selanjutnya ada sektor infrastruktur yaitu perusahaan PTPP dan Excel. Untuk perusahaan PTPP menunjukkan kinerja yang cukup mengalami penurunan, tetapi mulai kembali menunjukkan peningkatan di tahun 2021 sebagai bentuk recovery dari COVID. Next. Dan berikut adalah analisis teknikalnya. Secara keseluruhan, saham mengalami downtrend dari pergerakan harga saham dan indikator yang menunjukkan. Next. Untuk selanjutnya adalah perusahaan Excel Axiata. Dapat dilihat bahwa perusahaan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dan puncaknya dari tahun 2021 yang ditunjukkan juga dengan market capital yang semakin meningkat di tahun 2021, menunjukkan bahwa perusahaan semakin membaik dari dampak pandemi di tahun 2020. Untuk analisis technical Excel Axiata, secara garis besar saham mengalami bearish atau disebabkan MA 100 atau MA jangka panjang yang berada di MA jangka pendek. Untuk sektor teknologi yaitu Media Nusantara Citra atau MNC menunjukkan bahwa di tahun 2019 adalah performa yang terbaik dari fundamental perusahaan dan menurun di tahun 2020 dan menaik lagi di tahun 2021. Untuk teknikal
MNC mengalami bearish. Untuk industrial, yaitu Astra mengalami market cap yang cukup besar di tahun 2021 dan fundamental yang cukup bagus di tahun 2021. Untuk teknikal, meskipun mereka memiliki market cap yang cukup besar, tapi mereka mengalami downtrend. Untuk sektor energi, yaitu Adaro, mereka mengalami kondisi fundamental yang cukup baik di tahun 2021 oleh karena tren yang semakin meningkat di tahun tersebut. Dan untuk teknikal, mereka mengalami bullish karena MA20 yang di atas MA jangka panjang. Kemudian untuk PT Unilever Indonesia secara keseluruhan dapat terlihat bahwa market capitalnya terus menurun yang menandakan bahwa prospek perusahaan atau penjualan sangat buruk dan fundamentalnya sangat kurang baik. Next. Nah, untuk analisis teknikalnya secara garis besar mengalami fluktuasi, namun pada tahun 2018 hingga saat ini mengalami downtrend. Oke, next. Kemudian untuk SMGR atau Semen Indonesia, market cap-nya mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, namun ditandai dengan pada tahun 2021 mulai mengalami pemulihan ekonomi. Oke, next. Nah, untuk analisis teknikalnya berdasarkan indikator dan juga candle yang terlihat sempat mengalami sideways trend dan juga pada tahun 2021 mengalami tren bearish atau downtrend. Next. Kemudian untuk sektor healthcare atau KLBF dari KLB Pharma, ini terlihat dari market capitalnya mengalami fluktuasi yang tidak terlalu signifikan. Namun pada tahun 2020 dan ke 2021 mengalami peningkatan yang artinya kondisi perusahaan mulai membaik akibat COVID atau pandemi ini. Next. Nah, untuk analisis teknikalnya berdasarkan indikator dan juga candle yang terlihat mengalami fluktuasi dan saat ini sedang mengalami downtrend. Oke, next. Untuk sektor consumer cyclical ada Era Jaya. Itu untuk market capitalnya terus mengalami peningkatan yang menandakan kondisi perusahaan sedang membaik setiap tahunnya. Oke, next. Kemudian untuk teknikalnya sedang mengalami uptrend hingga saat ini. Next. Untuk selanjutnya adalah tools analisis saham. Kami menggunakan analisis fundamental, market cap, dan last price, blueprint analysis, shareholders indicator. Untuk teknikal kami menggunakan super trend, stochastic RSI, dan moving average. Platform analisis yang kami gunakan adalah TradingView. Analisis saham fundamental adalah bagaimana kita memahami perusahaan secara keuangan, dan analisis teknikal kami mengamati harga saham secara harga historis. Untuk fundamental analysis, market cap adalah nilai total semua saham yang dikeluarkan oleh perusahaan. Untuk Dupan analisis adalah analisis rasio. Untuk super trend sendiri adalah menunjukkan sinyal beli, stokastik menunjukkan seberapa kuat pasar, dan moving average menunjukkan periode smoothing data harga selama periode waktu tertentu. Selanjutnya adalah analisis kerja konsumen dari sektor finansial. Dapat dilihat secara keseluruhan dalam teknikal, sektor finansial dari perusahaan BBRI, BBNI, dan BBCA mengalami bullish, dan secara fundamental juga mengalami peningkatan kinerja yang baik. Next. Selanjutnya di sektor infrastruktur dapat dibandingkan dari perusahaan PTWP dan Excel. Secara teknikal masih mengalami trend bearish, yaitu downtrend secara teknikal, dan secara fundamental juga mengalami penurunan, tapi pada tahun 2021 menunjukkan adanya kenaikan yang menandakan pulihnya dari pembangunan infrastruktur sebagai bentuk recovery dari COVID. Next. Untuk sektor teknologi dari MNCN, teknikalnya mengalami bearish karena indikator jangka panjang yang ada di atas jangka pendek, dan untuk fundamental mereka mengalami kinerja yang paling baik di tahun 2019 dan menandakan bahwa tahun 2020 hingga 2021 kinerja masih kurang baik.
Untuk sektor industrial, kami mengambil ASI atau Astra International. Saham mengalami bearish meskipun di dalam fundamental mereka cukup baik. Itu menandakan bahwa potensi perusahaan tidak terlalu untuk bangkit dari pandemi sangat baik, akan tetapi untuk saham mereka masih kurang mempromising. Untuk energi kami melihat bahwa Adaro mengalami tren bullish dan untuk fundamental mereka juga mengalami kondisi yang cukup baik. Kemudian untuk UNVR teknikalnya mengalami bearish, sedangkan fundamental rasionya sangat buruk. Oke, next. Untuk SMGR juga teknikalnya bearish dan fundamentalnya mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat. Next. Untuk KLBF itu mengalami sideways trend dan juga untuk fundamentalnya mengalami fluktuasi namun tetap menunjukkan angka yang baik. Next. Untuk ERA teknikalnya secara garis besar mengalami tren bullish, sedangkan fundamentalnya konsisten terus meningkat. Next. Selanjutnya adalah analisis fundamental industri mulai dari kinerja perusahaan tadi dan adanya berita dari terkait finansial juga menunjukkan adanya potensi yang cukup baik dari sektor finansial, disebutkan dari berita terkait BI dan pulihnya ekonomi Indonesia. Next. Selanjutnya ada sektor infrastruktur sebagai bentuk pulihnya negara dari pandemi. Jadi pembangunan dari infrastruktur mulai digalakan kembali sehingga adanya kemungkinan bahwa perusahaan di bidang infrastruktur akan mengalami peningkatan kinerja. Next. Selanjutnya teknologi, salah satu sektor yang mengalami peningkatan di akhir-akhir ini menjadi salah satu sasaran para investor untuk menaruh investasinya di sektor saham sehingga sektor teknologi sehingga menunjukkan kinerja yang cukup baik. Next. Untuk industrial mereka cukup baik dalam sesi fundamental, akan tapi kebijakan yang menjadi tantangan mereka. Untuk energi mereka sangatlah baik dan diproyeksikan akan meningkat setiap tahunnya karena energi selalu dibutuhkan. Dan untuk consumer non cyclical ini diproyeksikan akan ada sentimen positif untuk karena sektor ini selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, untuk basic material juga adanya tren kenaikan dilihat berdasarkan Ukraina-Rusia, maka saham dari basic material cukup menunjukkan prospek yang baik. Next. Kemudian untuk dari sektor healthcare juga ditunjukkan dari perusahaan seperti KLBF, IRRA, dan KF diyakini akan memiliki kinerja yang sangat baik ke depannya. Oke, next. Kemudian untuk consumer cyclical juga sempat mengalami keterpurukan, namun jika dilihat sekarang di sektor ini juga akan mengalami peningkatan yang sangat baik. Next. Ya, kemudian masuk kesimpulan dan saran untuk fundamental LQ45. Secara keseluruhan prospek ini sangat bagus, mengingat perusahaan LQ45 merupakan perusahaan pionir di masing-masing sektornya. Kemudian kinerja di setiap perusahaan juga menunjukkan angka yang positif. Kemudian untuk teknikalnya juga dapat disimpulkan secara garis besar membaik dan dapat taruh saham di berbagai perusahaan yang ada di LQ45. Next. Oke, ini ya. Nah, kemudian untuk saran, kami menyarankan sebagai analisis menempatkan modal mereka minimal di salah satu perusahaan dalam sektor perbankan karena menurut analisis kami di sektor perbankan ini yang paling stabil dan paling mengalami uptrend sehingga para investor dapat menaruh investasinya di saham perbankan ini. Oke, cukup sekian presentasi analisis dari kelompok kami mengenai LQ45, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.